Begitu saya masuk, kebetulan waktu itu 2010, peralatan komputer masih terbatas. Yang saya dapat, saya ada sih sama komputer pribadi tapi masih di Makassar. Jadi saya bilang, saya mau bikin apa ya? Sebenarnya sih, kalau saya prinsipnya gini, inovasi itu kadang lahir dari keterbatasan. Karena kita mau berbuat sesuatu, fasilitasnya tidak ada, ciptakan fasilitasnya. Oh gitu ya? Jangan menunggu. Iya, Karena kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti, akhirnya ide itu bisa mati. Iya, tunggu. Inovasi lahir dari keterbatasan ya? Iya. Iya, salah satu kata kunci guys. Awalnya saya bukan ke objek wisata dulu. Cari yang unik. Oh begitu? Misalnya yang belum pernah naik roller coaster misalnya. Tapi mau rasakan naik roller coaster walaupun secara virtual. Jadi kan goyang itu kalau mau terjun dipancing di situ dulu. Jadi bukan objek wisata dulu. Oh, jadi awalnya bukan memperkenalkan objek wisata Bang ya? Itu untuk coba-cobanya itu ke yang tadi yang unik-unik begitu ya? Ya. Kan berarti kan ada yang kurang. Iya. Maksudnya dia sudah rasakan seolah-olah berada di situ. Bilang, kayaknya kita harus ke sana langsung ini. Selain inovasi tadi yang disampaikan, ada inovasi lain yang bakal dikembangkan Bang selain VR tadi ya, yang ada kaitannya dengan pariwisata? Ada beberapa sih sebenarnya. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Bapak Ubaid Mansur, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sekaligus beliau juga aktif di Innovation Cafe yang ada di Beperida, Pak ya? Ya, betul. Ya, kemudian ya beliau juga salah satu atau seorang inovator handal Kabupaten Bulukumba. Kalau berbicara soal digital, ya luar biasa beliau. Beliau baru saja memperkenalkan sebuah inovasi yang bernama Bulukumba VR Tourism. Bulukumba Virtual Reality Tourism. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kedatangannya di studio Bulukumba TV, Bang ya. Iya, jadi kita ini ya saya perkenalkan lebih awal bahwa dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 2025 tepatnya di 10 November, kami bersama dengan pembaca jejak-tokoh.com mencari sosok yang layak disebut sebagai pahlawan masa kini. Dan salah satunya Abang Ubaid ini, ya. Mas Bang. Iya Bang, sejauh ini di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bang ya? Ya, betul. Sudah berapa lama di situ Bang? Itu sudah beberapa kali berganti nama dinas. Kalau dulu waktu saya baru masuk, saya 2010 PNS, itu masih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian sekitar tahun berapa itu, nomenklatur baru berubah menjadi Dinas Pariwisata. Jadi kebudayaannya gabung ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian di tahun 2022 kalau nggak salah, itu nomenklatur baru lagi. Jadi bergabung Dispora yang tadinya ini berdiri sendiri gabung dengan kami. Jadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tetapi tidak pernah keluar dari pariwisata Bang ya? Tidak. Karena memang disiplin ilmunya saya pariwisata. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu dari universitas mana? Saya dari Unhas. Unhas. Ya. Dan memang jurusan pariwisata Bang ya? Ya, kebetulan ya jurusan pariwisata di Unhas. Dulu di bawahnya Fakultas Sastra.
Iya, karena lama bergelut di pariwisata dan banyak tahu soal pariwisata. Bagaimana sih Bang Ubaid ini lihat atau memotret pariwisata Bulukumba paling tidak 1-2 tahun terakhir ini, Bang? Kalau secara umum, Iya. sebenarnya pariwisata Bulukumba itu kaya sekali. Hmm. Kayak karena di Bulukumba objek wisata kita lengkap, mulai Iya, iya. dari dasar laut sampai pegunungan kita ada. Iya, iya. Nah, kita punya apa? eh, Objek underwater yang memukau, kita terumbu karang, snorkeling. Kalau pantai jangan ditanya lagi. Iya, iya, betul, Ya. betul. Dan kita kan yang terkenal itu hamparan pasir putih, bukan cuma Bira. Iya, iya, iya. Jadi mulai dari Lemo-Lemo kan sudah pasir putih. Hmm. Lemo-Lemo sampai ke mana? Sambuang masih pasir putih. Kalau Bira kan sudah terkenal. Hmm. Mandalaria pasir putih. Apa lagi? Samboang, Kasuso pasir putih semua. Terus kita juga lengkap, bukan cuma alam, budaya, Kajang, yang menantang juga tebing, Aparalang. Kita juga ada yang titik nol. Sekarang yang terakhir itu Batu Tongkaraya, Mandalaria. Nah, kita naik lagi sedikit, ada Kahaya, wisata pegunungan. Nah, itu lagi bergeliat juga. Jadi kalau kita bicara pariwisata Bulukumba, kalau di selatan kayaknya kita ndak ini. Komplit ya, Bang, ya? Kita komplit sekali. Dan itu sudah dikenal di mana-mana, Bang Ubaid, ya? Iya. Nah, pasca Covid kan ini beberapa daerah misalnya itu kembali menggalakkan promosi wisata, Bang, ya. Ya. Nah, kalau di Bulukumba sendiri bagaimana Abang Ubaid ini melihat geliat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mendatangkan wisatawan misalnya? Ya. Kalau kami sendiri di Dinas Pariwisata itu sejak awal sih. Bisa lebih dekat sedikit, Bang? Ya. Iya, iya. Kalau kami pribadi sejak awal memang karena kami kan istilahnya harus belajar dulu kan, saya dari Makassar. Oh, Ya. iya. Dan sebenarnya keterbatasan itu kalau bagi saya Iya, iya, iya. inovasi itu justru muncul dari keterbatasan. Karena saya tidak punya wawasan tentang Bulukumba, saya harus mengisi dulu. Dan waktu itu kebetulan Memang bukan putra asli Bulukumba ya, Bang? bukan. Kalau saya ke darahnya Selayar. Oh, Selayar. Saya Selayar, bapak ibu Selayar, tapi saya lahir besar di Makassar. Kemudian mengabdi di Bulukumba. Ya, kebetulan daftar PNS-nya Bulukumba. Iya. Jadi prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, betul, Nah, betul. Ya. Jadi saya tidak, itu bukan masalah sih Iya, betul, sebenarnya. betul, Jadi betul. Iya. begitu saya masuk, kebetulan waktu itu 2010 peralatan komputer masih terbatas. Yang saya dapat, saya ada sih sama komputer pribadi tapi masih di Makassar. Jadi saya bilang, saya mau bikin apa ya? Iya. Jadi kebetulan di ruangan saya, kebetulan memang saya waktu masuk itu langsung bidang promosi dan pemasaran. Di rak buku itu banyak, dan saya juga alhamdulillah saya pelahap buku. Iya. Jadi minggu-minggu awal itu saya lahap semua itu buku di situ. Iya. Jadi memang saya sebenarnya beruntung. Iya. Karena buku lengkap, jadi saya baca. Jadi saya langsung bisa oh Bulukumba itu gini mitologi. Buku itu muatannya seperti apa? Ada banyak, Pak. Ada yang, kalau yang pertama saya ini sih buku Pinisi Paduan Teknologi dan Budaya, itu karangannya almarhum Pak Arif Seno. Oh, terkait dengan wisata-wisata Bulukumba gitu ya? Iya. Terus ada juga Spektrum Budaya Bulukumba, itu ada 2 seri. Belakangan juga kita kan itu hari masih mencetak juga buku. Ada beberapa buku lah, ada banyak. Ada Karental ada 5 Karental lu, ada juga bukunya itu. Banyak, ada juga tentang Kajang. Iya. Ada banyak, ada juga puisi karya sastra. Saya lupa sih judulnya. Karya siapa? Kok saya lupa namanya. Yang pernah asisten. Ya, Pandi Maharus mungkin. Pak Andi Maharus ya. Ada juga di kantor. Kami punya koleksinya juga. Nah, jadi ada banyak sih sebenarnya. Nah, setelah itu saya pikir daripada saya tidak, kalau saya sih saya orangnya aktif, Pak. Jadi
Saya pikir saya tidak bisa ini kalau komputer di Makassar saya bawa itu agak-agak ribet karena PC kan. Iya, iya, Jadi iya, betul. saya usahakan bagaimana bisa ada laptop. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu saya masih bisa kerja. Jadi saya adakan laptop untuk pribadi. Hmm. Saya sudah bisa tenang di situ. Hmm. Sudah bisa duduk tenang di meja. Hmm. Nah, begitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya prinsipnya gini, inovasi itu kadang lahir dari keterbatasan. Karena kita mau berbuat sesuatu, fasilitasnya tidak ada, ciptakan fasilitasnya. Oh gitu ya? Jangan menunggu. Iya, Karena iya. kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti, akhirnya ide itu bisa mati. Iya, tunggu. Inovasi lahir dari keterbatasan ya? Iya. Iya, salah satu kata kunci guys. Iya, dari buku itu apa yang bisa diambil hikmah dari baca-baca buku itu, Bang? Sebenarnya begini, kalau saya ya, Iya. buku itu karena sekarang sebenarnya minat anak muda Enggak, tentang maksud saya waktu awal masuk di Dinas Pariwisata, Abang banyak membaca buku. Nah, dari situ apa kemudian yang Abang lakukan itu dari hasil baca-baca buku itu? saya mengkompilasi bahwa saya sudah bisa dapat gambaran walaupun masih sangat-sangat Iya, dasar ya. betul. Saya sudah bisa melihat Bulukumba dari tulisan ini. Oh, gitu ya. Walaupun saya belum keliling. Nah, kebetulan Iya. waktu itu kita ada kegiatan untuk kalau tidak salah pembuatan brosur. Nah, waktu pembuatan brosur saya kan sudah ada gambaran. Iya. Tinggal melihat ke lokasinya langsung. Iya, betul. Gitu. Jadi saya tidak buta-buta. Iya. Jadi sebenarnya ini terskenariokan dari atas. Oh, iya. Dari Yang Maha Kuasa untuk kenapa saya harus tidak ada laptop. Kalau mungkin andai kan saya bisa ada waktu itu saya dapat komputer, mungkin saya tidak baca ini. Saya tidak punya wawasan tentang Bulukumba. Iya. Jadi semua itu apa yang terjadi sebenarnya sudah diatur Sudah dari diatur atas. ya, sama Yang Maha Kuasa Ya, ya. jadi kalau dulu kan materi-materi promosi itu cuma leaflet, brosur, betul. buku, promosi apa segala macam. Nah, makin kesini kan internet makin kencang. Dulu kan kita masih zaman speedy. Iya. Speedy itu kan speednya kalau sudah 3 Mbps sudah Iya. lumayan kencang itu, Iya, kencang betul. sekali. Iya. Waktu saya malah waktu awal-awal itu masih 2 Mbps. Kalau anak sekarang mungkin tidak sanggup, pasti ditinggal itu kalau 2 Mbps. Udah sabar ya, Bang. Tidak bisa putar YouTube itu. Iya. Ya, jadi dari situ sudah ada gambaran yang seperti ini Bulukumba. Lalu kemudian itu dikembangkan menjadi sebuah inovasi, Bang ya. Ya, dari situ banyak. Kan kebetulan memang saya fotografer. Fotografer. Saya fotografer. Saya bisa ini video juga. Terus cuman itu kan sudah banyak ini, sudah banyak yang bisa lah. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang VR, ini kan baru muncul, tapi sebenarnya saya sudah lama pelajari. Tapi sebelum masuk di situ, Iya. Ya, jadi pariwisata di Bulukumba ini belakang ini sudah mulai menggeliat, Bang ya, dan banyak orang-orang luar yang masuk di Bulukumba penasaran dengan wisatanya, Bang ya. Ya, kalau Bulukumba sih sebenarnya sudah lama kalau menggeliatnya sudah lama. Karena karena sebenarnya banyak objek wisata itu yang bukan dikelola oleh pemerintah, malah oleh komunitas-komunitas. Komunitas ya. Jadi memang kesadaran masyarakat Bulukumba untuk kalau saya bisa bahasakan, kalau ada space misalnya 10 kali 10, kan digital sekarang itu kan cuma frame ini saja. Iya. Cuma luasnya cuma selayar HP. Iya. Jadi kalau kita bisa memframing sebuah objek, dan itulah hebatnya orang Bulukumba. Pandai matanya jeli, bilang ini kayaknya bisa dijual. Bukan dijualin ya, dijual sebagai objek wisata. Objek wisata ya. Nah, salah satu contohnya ini yang di Bangkembuki. Saya lupa apa namanya tuh. Nah, itu kan komunitas yang ini. Iya. Nah, terus Dego itu komunitas. Itu pribadi, tapi itu juga berkolaborasi dengan komunitas. Nah, terus ada banyak sih sebenarnya. Aparalang juga kan awalnya begitu. Nah, tapi itu juga, Bang. kalau itu digagas oleh Pak Dr. ini Haji Amiruddin. Kebetulan waktu itu saya kan baru
sekitar 2012-2013 kayaknya. Waktu masih anggota dewan ya? Masih anggota Masih dewan. anggota dewan, Itu kan ya. karena kejelian beliau melihat bahwa ini cantik sekali sebenarnya. Iya. Kenapa tidak dijual sebagai objek Iya. wisata? Akhirnya kan bisa berkembang. Hmm. Yang lain juga begitu. Yang dekat tidak jauh dari Aparalang ada Iya. tebing Matoanging. Saya malah tidak tahu dulu. Iya. Malah teman yang tanya, ini di mana lokasinya? Nah, itu kan karena kemampuan teman-teman ini, teman-teman di kecamatan untuk kejeliannya melihat lokasinya bahwa ini cantik apa segala macam. Jadi kesadaran masyarakat Bulukumba itu sebenarnya luar biasa, sadar sekali kalau daerahnya nih sangat kaya, bisa objek wisatanya sangat kaya. Dan itu tidak ditemukan di daerah lain, Bang? Atau bagaimana? Saya kurang tahu kalau daerah lain, tapi saya rasa Bulukumba ini lengkap objeknya dan orang-orangnya juga Kreatif ya? iya. Iya Bang, dari mana ide awal Bang Ubaid ini mendigitalisasi wisata yang ada di Bulukumba ini, Bang? Mengkonversi dalam bentuk digital. Kalau tadi disebutkan dulu promosi, pamflet, brosur, begitu Bang ya. Nah sekarang sudah bergeser ke digitalisasi. Itu bagaimana awalnya, Bang? Karena memang kan pergeseran zaman segala macam. Waktu kecepatan internet sudah lebih bagus, kan orang kan beralih ke YouTube. Iya betul. Ketika beralih ke YouTube, kayaknya kita perlu bikin channel. Jadi kami buat channel lah. Itu hari masih Dinas Pariwisata. Itu kami masih handle sendiri, Facebook juga. Jadi kita punya, kalau kita punya channel kita punya YouTube, kita punya Facebook, fanpage, terus Instagram, yang terakhir ini TikTok. TikTok ini baru beberapa tahun terakhir ini. Tapi yang paling lama itu Facebook sama YouTube. Instagram menyusul belakangan. Sebelumnya itu kami handle sendiri, tapi makin kesini, saya pikir kan banyak anak muda masa ini. Jadi kami bentuk tim. Jadi di tim kami itu, dan ini kita tidak pernah bicara bilang ini anggarannya dari mana. Saya cuma berpikir begini, bilang ini harus dijual karena jangan berpikir anggaran. Saya kembali tadi itu keterbatasan anggaran itu tidak menghalangi kita untuk kreatif. Tidak bisa. Kalau inovator itu kembali yang tadi, justru keterbatasan itu yang menciptakan inspirasi. Nah, jadi teman-teman itu masing-masing sudah punya punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang fokus di YouTube, ada yang fokus di Instagram, Facebook, ada yang kalau Instagram dengan YouTube itu ada dua orang yang handle. Terus kalau TikTok yang terakhir ada satu ini adminnya. Tapi saya tinggal kontrol saja. Tinggal kalau dulu sih materi saya ini kan kami punya grup online memang. Jadi kalau awal-awal itu waktu awal-awal bentuk tim itu materi itu saya kasih materi, mereka tinggal upload. Kalau sekarang saya sudah saya tidak ini lagi. Mereka sudah terbiasa. Sudah bisa ya. Mereka teman-teman sudah konten sendiri. Bahkan mungkin kalau dibanding akun-akun lain belum terlalu banyak. Tapi kalau untuk pemerintah lumayan lah. Kalau kami punya follower di Instagram masih di atas Instagram Pemda lah. Masih. Oh gitu ya. Luar biasa di atas. Masih di atas Pemda. Itu kerja tim Pak, bukan kerja. Berarti promosi wisata di Bulukumba ini sudah dikelola secara profesional dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas media sosial, Bang ya? Iya. Dan itu respon di dunia maya seperti apa? Iya, kalau sosmed itu kan sebenarnya selain aktif ngonten, harus kolaborasi juga. Jadi follower kami itu memang banyak karena kita kolaborasi dengan akun-akun yang lain. Kan ada banyak itu akun pariwisata yang akun-akun ini yang memang mengangkat pariwisata. Jadi kita kolaborasi dengan mereka. Jadi follower mereka bisa follow kita, kami juga bisa tarik follower mereka. Mudah-mudahan kami di
kanal YouTube Bulukumba TV bisa terlibat dan dilibatkan di situ dalam hal promosi, Bang. Iya, kayaknya punya tim kok. So bagaimanapun juga kami punya tanggung jawab untuk mempromosikan Bulukumba, Bang ya. Iya. Iya, ya kita mulai singgung sedikit soal VR tourism ini, Bang. Bagaimana awalnya sampai kemudian muncul ide bahwa pariwisata Bulukumba ini harus dibuat dalam bentuk digitalisasi, salah satunya adalah aplikasi Bulukumba Virtual Reality Tourism. Oh iya iya. Oke. Kalau itu sih sebenarnya awalnya tidak langsung ke situ. Iya, Cuman bisa karena saya kebetulan hobinya belajar. Iya, iya, iya. Jadi apapun saya pelajari kalau menarik saya ini. Karena Habib bilang kalau fotografi saya sudah tahu, mungkin ada di atasnya lagi. Mungkin ada pengembangannya nih fotografi apa segala macam. Ya itu karena keseringan ini akhirnya dapat itu. Nah, kalau dulu VR itu kan, kalau sekarang kan sudah ada kamera khusus untuk 360. Kalau dulu istilahnya saya mesti ambil foto itu cuma tidak ada ininya. Kita ambil foto 36 frame, baru itu dijahit, diedit lagi di pakai software khusus untuk bikin gambar 360. Baru masuk di software itu dijahit dulu, belum digabungkan, Bang, ya? Digabung semua itu butuh waktu itu. Walaupun pakai software dia kan not-notnya harus harus ketemu semua dulu. Nah, kalau tidak dia patah. Iya. Itu pokoknya butuh waktu lah. Itu mungkin sekitar tahun 2011-12 saya belajar itu. Nah, butuh juga itu ketekunan, keuletan itu untuk menggabungkan itu setiap view itu, Bang ya. Mesti diambil khusus, Pak. Gitu ya. Ya, mesti diambil langsung dulu. Kalau foto kuno kayaknya agak susah karena tidak dapat ininya. Kecuali kalau ada yang bisa visualkan 3D baru bisa, tapi kayaknya agak-agak agak berat ini. Jadi sempat vakum juga sih sebenarnya, tapi begitu ada sekitar tahun berapa itu kamera 360 yang memang satu perangkat saja sekitar 2017-an kayaknya sudah ada kamera. Jadi satu kamera satu kali klik sudah gambar dapat 360. Cuman waktu itu resolusinya belum seperti sekarang, masih rendah sekali resolusinya. Kurang mungkin begitu kan. Iya. Tapi saya tetap ini juga, saya tetap pelajari juga. Ini saya kembali lagi belajar VR itu 3 tahun terakhir. Nah, dapat gambar, baru ternyata ada software ada website yang menyediakan space. Jadi free sebenarnya. Yang saya pakai ini masih free-nya. Tapi sudah lumayan karena resolusinya sudah lumayan. Apalagi kalau saya pakai yang berbayarnya. Jadi begitu. Saya pikir kalau di foto 2 dimensi mungkin kan kita cuma satu sisi. Betul. Jangan sampai ada yang jeleknya di belakang. Nah, sebenarnya ini transparansi juga. Selain transparansi bahwa memang objek yang kita datangi itu memang betul real begitu tampakannya. Ini juga supaya calon pengunjung itu bisa merasakan bagaimana rasanya berada di lokasi yang sebelum dia ke lokasi itu, dia bisa seolah-olah berada di lokasi itu. Berarti sudah ada referensi, Bang, sudah ada bayangan bahwa seperti inilah tempat yang kira-kira karena gitu. Kalau dia mendongak ke atas, dia lihat persis seperti dia ada di lokasi. Dia ke samping, ini yang dia lihat juga. Sayang sekali alatnya tidak dibawa, Bang ya. Tapi nanti besok-besok mungkin saya akan coba itu karena saya penasaran juga. Ya. Bisa juga seri 2 nanti. Gitu ya. Ya bisa. Iya. Sejauh ini yang sudah masuk di Bulukumba VR Tourism itu objek wisata mana saja, Bang? Kalau saya bukan cuma turis objek wisata saja sih sebenarnya saya ini. Karena orang kan kalau mau misalnya kalau yang paling ini kan Bulukumba itu biranya. Iya. Nah, tapi sebelum ke Bira kan pasti kita lewat kota. Kota ya. Nah, jadi saya mulai ambil dari kota. Oh, itu sudah ada. Kota ya, mulai dari kota.
Pantai Merpati, Pantai Merpati kan objek baru. Iya. Pantai Merpati, Bira sudah pasti. Nah, ini yang baru saya ini tapi belum masuk di aplikasi. Tanah Biru pembuatan pinisi ini belum lengkap, jadi saya belum kasih masuk. Bira, mulai dari pintu gerbang itu, pintu gerbang. Mungkin ini hotel-hotel juga menyusul. Ada beberapa sih, baru 3 sih isinya. Iya, mesti masuk itu Bang, karena itu kan salah satu Iya, fasilitas betul. penunjang. Iya. Jadi itu Pantai Merpati. Ya, masih itu sih sementara. Tapi nanti kan ke depan ini akan dikembangkan, akan masuk semua objek-objek wisata, Bang ya. Iya. Waktu membuat itu, waktu menggagas inovasi itu, Bang, ada tidak kendala yang dihadapi? Kalau itu saya rasa saya tidak pernah ini sih, karena lancar-lancar saja sih sebenarnya. Iya. Sudah berapa lama inovasi itu mulai dirilis dan dikembangkan sampai saat ini, Bang? Kalau VR sendiri sih saya kenalkan sudah lama sih sebenarnya, tapi yang khusus untuk VR Bulukumba Tourism ya kayaknya tahun ini. Tahun ini. Tahun ini, dan kebetulan Agustus kemarin ada pameran, nah, di situ saya ini kan. Tapi secara umum ini sudah lama saya, tapi bukan di publik. Misalnya kalau ketemu teman atau ada tamu di kantor, saya perkenalkan lang. Oh iya. Ya, jadi begini Pak, misalnya ada kunjungan kerja atau studi banding, waktunya sempit. Sedangkan kita kan Bulukumba ini banyak objek. Iya. Jadi anggaplah mereka cuma punya waktu 1-2 jam. Kalau mau ke Bira kan 1 jam, mesti 3 jam minimal, ya kan? Tapi mereka sudah harus balik. Iya. Mereka bisa ke Bira lewat ini. Begitu. Jadi begitu idenya sebenarnya. Iya. Nah, siapa tahu dengan melihat itu dia bisa reschedule pesawatnya lah. Jangan dulu kita kesini kayaknya itu tujuan saya sebenarnya. Jadi ide awalnya inovasi itu hadir ketika ada tamu yang datang, diperkenalkanlah objek wisata di Bulukumba melalui virtual itu, Bang ya? Ya, karena tidak ada waktu, tadi disebutkan, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dan bisa... Ya, siapa tahu dia berubah pikiran. Berubah pikiran. Nggak usah dulu pulang. Kayaknya kita harus kasih. Gitu. Jadi dikasih lihat, karena memang beda experience-nya. Kita dikasih pengalaman memang berada di lokasi hanya dengan alat ini. Berarti dengan alat itu yang datang ini sudah bisa bercerita di luar bahwa seperti bisa ini rasakan lah, bisa rasakan beda lah karena tidak ada ininya tuh. Iya, saya cuman minimal dia sudah bisa merasakan ada di lokasi seolah-olah berada di lokasi walaupun belum. Jadi kalau istilah ininya sih itu namanya pre-tour. Jadi dia ke sana dulu sebelum ke lokasi langsungnya, dia merasakan memang pengalaman itu. Sudah ada sensasi lah. Ya, ada sensasi. Iya. Nah, tamu-tamu yang diperkenalkan ini bentuknya seperti apa, Bang? Apakah layar lebar misalnya atau alat yang langsung pakai alat? Oh, pakai alat itu, Bang ya. Nah, itu alatnya dibeli itu pada saat inovasi ini bakal dirilis atau bagaimana, Bang? Oh, tidak. Saya sudah lama punya alat itu. Murah, Pak. Karena kan sekarang kalau yang alat yang memang khusus untuk itu, sebenarnya harganya lumayan ya, paling murah mungkin 5 juta. Tapi karena kita layarnya masih pakai HP, jadi alatnya itu dimasukkan HP itu dimasukkan ke alat itu baru kita pasang. Jadi dia kayak apa ya? Ya dia kayak kacamata. Iya betul. Nah, selain pakai alat itu bisa juga lewat Android ini, Bang ya? Bisa. Ya, ada linknya, Bang ya? Ada link. Ya, nanti disampaikan ke saya, Bang. Okay. Siapa tahu ya banyak pemirsa jejak toko.com dan channel YouTube Bulukumba TV itu penasaran lalu kemudian melihat wisata-wisata yang ada di Bulukumba, Bang ya? Ya, ini Bang, saya dapat informasi kalau inovasi ini disebut juga sebagai salah satu inovasi yang inklusif, Bang ya, yang ramah dengan disabilitas, ramah dengan
lansia, ramah dengan anak-anak, itu bisa digambarkan seperti apa bentuk inklusivitasnya itu, Bang? Ya, karena fleksibilitasnya itu. Jadi Begitu. walaupun kita tidak ke lokasi, sudah bisa merasakan iya. berada seolah-olah Iya, iya. seolah-olah berada di Oh, sana. iya, betul, betul. Jadi misalnya, mohon maaf kalau difabel kan mungkin agak susah menunjuk Iya. ini. Jadi misalnya harus naik tangga, turun tangga misalnya. Tapi dengan ini cuma duduk saja di sini. Sudah bisa, oh saya sudah ada di pantai gitu. Sudah bisa merasakan ini. Itu secara umum. Iya, betul, Nah, betul. misalnya kalau ada keterbatasan fisik, tapi kayaknya saya belum pernah ke Bira. Iya. Nah, kalau mau ke Bira panas apa? Ini di ruang ber-AC saja kita sudah bisa ke Bira. Iya, betul, betul. Iya, bukan bisa ke Bira, bisa merasakan ada di Bira. Seolah-olah. Ya, tapi perkenalan dengan VR ini tadi disebutkan sudah lama, Bang, ya? Sudah lama itu teknologi sudah lama sebenarnya. Sudah tahun berapa itu tepatnya, Bang? Kalau virtual reality mungkin kalau teknologinya sendiri tuh sudah mungkin dari 70-an, 60-an. Oh, begitu ya? Kalau teknologi saja. Cuman makin ke sini dunia digital makin berkembang, bisa lebih mudah. Kalau dulu mungkin peralatannya mesti banyak perangkat yang di ini. Sekarang kita langsung bisa tinggal pasang sudah langsung bisa nikmati. Iya. Bisa diceritakan, Bang, perkenalannya soal VR ini, Bang? Bagaimana? Perkenalannya dengan VR ini apa VR? VR. Ya, VR ini ya. Itu yang tadi. Jadi saya apa sih istilahnya? Apa yang awalnya itu ya? Cuma buka-buka browsing saja. Saya cari tahu. Jadi kalau saya kan kalau disiplin ilmu sebenarnya tidak nyambung. Ini kan teknologi. Ini kan IT. IT ya. Nah, saya pariwisata. Nggak ini sih sebenarnya. Cuman prinsip saya itu belajar seumur hidup. Kita memang pembelajar seumur hidup. Jadi saya pikir usia boleh tua tapi semangat kayaknya kita tidak kalah lah sama anak-anak muda. Iya. Jadi kebanyakan saya itu otodidak sih sebenarnya. Otodidak, Bang. Dan itu mulai dikembangkan VR ini begitu masuk di dinas pariwisata atau jauh sebelum itu? Saya kenal VR sudah lama sih sebenarnya, sebelum ini. Dan konten-konten yang dimasukkan dulu seperti apa, Bang? Kalau dulu masih rumah, masih lingkungan sekitar saja yang masih bisa dijangkau. Karena memang kalau dulu susah buatnya, Pak. Karena itu sulang tadi, mesti ambil gambar 36 frame baru digabung untuk bikin Untuk bikin satu lokasi saja itu saya butuh waktu mungkin 1 jam untuk ngedit, perbaiki harus disamakan warnanya, brightness-nya apa segala macam. Itu baru ngedit video tuh. Belum masuk di aplikasi. Masuk di aplikasi, bikinkan lagi note apa segala macam. Kalau sekarang gampang sekali, Pak. Saya ambil gambar 1 kali, saya ambil beberapa titik. Saya bikinkan keyframe, saya sambung-sambung, tinggal hubung-hubungkan 1 jam selesai. Selesai berapa yang saya ambil gambarnya tadi. Iya. Berarti teknologi ini sebenarnya tidak asing buat Abang, Bang, ya? Iya. Dan begitu dirilis untuk pariwisata di Bulukumba, saya pikir tidak ada kendala yang dihadapi. Ya, mungkin ada yang baru lihat. Ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, karena ini juga dipakai game sebenarnya, Pak. Oh, gitu ya? Ya, ada video game yang pakai teknologi 360 ini. Oh, iya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa main game 360 tidak asing lagi nih. Oh ya, kalau bicara kendala, bukan kendala membuatnya. Kalau dulu kan tadi yang awal-awal itu kan saya mesti menjahit foto untuk dapat 360. Nah, kalau kendala mungkin di sisi user. Kalau yang tidak terbiasa pakai gadget ini awal-awalnya bisa pusing. Seperti ini. Karena kan kita ada di tempat lain, padahal tubuh kita ada di sini. Iya. Itu kadang agak-agak kalau lama. Misalnya kalau terlalu lama di awal-awal, tapi kalau sudah terbiasa enggak. Saya juga awalnya dulu gitu. Iya. Nah, dengan hadirnya Bulukumba VR Tourism ini, seperti apa respon di lingkungan sekitar, Bang, ya, di dinas pariwisata, pemuda dan olahraga seperti itu? Ya, kalau sih positif, bahkan teman-teman juga sebagian ada yang belum tahu.
Jadi kadang-kadang juga kita awalnya saya bukan ke objek wisata dulu, cari yang unik. Oh begitu. Misalnya yang belum pernah naik roller coaster misalnya, tapi mau rasakan naik roller coaster walaupun secara virtual. Jadi kan goyang itu Pak. Kalau mau terjun dipancing di situ dulu. Jadi bukan objek wisata dulu. Oh, jadi awalnya bukan memperkenalkan objek wisata, Bang, ya? Itu untuk Coba-cobanya itu ke Ya. yang tadi yang unik-unik begitu ya? ya untuk menarik dulu. Nah, atau saya bawa ke bawah laut. Kan banyak di YouTube itu, banyak video 360 macam-macam lokasinya. Jadi yang tidak suka menyelam tapi mau rasakan pemandangan, merasakan seolah-olah ada di underwater di bawah laut, bisa pakai ini. Jadi bisa lihat hiu misalnya kalau dia persis ini dikelilingi ikan, seolah-olah ada di bawah laut. Ada di banyak sih sebenarnya channel YouTube yang kalau kita pakai kata kunci saja 360 video VR. Banyak itu di YouTube. Kalau mau rasakan. Lebih bagus lagi kalau punya gadgetnya. Kalau yang saya punya murah, Pak. Tidak sampai 100.000. Yang begitu, alat yang begitu, Bang? Murah. Kita kan tinggal sisipkan HP di depannya. Sudah bisa. Tapi kalau mau rasakan yang betul-betul bagus kualitasnya ini, ya itu. Kalau sekarang sih yang bagus itu, kalau dulu kan milik Oculus, tapi sekarang sudah dibeli sama Meta. Kalau yang terakhir kalau saya tidak salah Meta Quest 5, Meta Quest 4, Meta Quest. Jadi kalau dulu tuh mereknya itu Oculus, sekarang diakuisisi sama Meta. Jadi dirubah namanya menjadi Oculus. Kalau dicari di internet itu dapat. Itu kayaknya harganya sekitar 5 jutaan. Tapi kualitas beda memang. Nah, tapi kalau mau merasakan dulu, coba-coba, bisa coba itu yang dibawa. Cari saja, misalnya di Shopee banyak. Jadi cari saja VR glasses. Itu banyak itu. Ada yang harga di bawah 50 juga ada, cuma mungkin beda kualitas lensanya. Kalau mau ini ya yang hampir di atas 50-an lah. Bagus. Ya, jadi alat itu bisa ada linknya di situ, Bang, ya. Ya, tinggal banyak sih sebenarnya. Jadi bukan cuma ini. Kalau kebetulan saya di pariwisata, jadi jualan saya situ tourism pariwisata. Nah, kalau yang karena ini kan sebenarnya banyak yang pakai juga di properti. Jadi misalnya mau jual rumah, karena kalau cuma foto kan kita tidak tahu ini luas atau tidak. Betul. Tapi kalau jadi selain yang paling banyak pakai memang ini pariwisata, properti sama game. Ini tiga ini pariwisata, properti sama game. Ini yang banyak ini yang kegunaannya di situ. Bisa tidak dilihat itu, Bang, ya? Sudah berapa banyak misalnya yang mengakses itu link itu, Bang? Kalau di link saya bisa. Oh, bisa, Bang, ya? Bisa. Nah, bagaimana perkembangannya sejauh ini, Bang? Lumayan positif. Saya belum cek lagi ya. Cuman setelah pameran sih lebih banyak lagi yang ini. Jadi saya kalau bawa-bawa kan lumayan, mungkin sebesar inilah. Kotak ini kan. Kalau saya bawa kadang-kadang saya bawa terus perkenalkan. Kalau ada yang ini kan saya bilang mau rasakan ini objek wisata atau misalnya ada kebetulan kami berkantor di gedung Pinisi. Mau rasakan kan panas di atas kalau siang tuh. Jadi saya bilang mau lihat enggak itu perahu di atas, tapi enggak usah naik. Di sini saja. Pakai ini. Atau di ruangan saja, lebih dingin tuh daripada kita naik panas. Jadi selain alat tadi lewat Android bisa diakses, Bang, ya? Iya, bisa. Iya, nanti saya coba akses nanti, Bang. Seperti apa sensasinya melihat wisata melalui VR tourism itu, Bang, ya. Jadi itu ada 2 minggu lalu kami ada tamu juga dari DPRD Bon ya kalau saya tidak salah. Kami perkenalkan juga. Nah, ternyata baru tahu kalau ada kita punya Pantai Merpati yang mirip Losari. Oh gitu ya? Jadi lewat sini. Bilang, bagus ini. Jadi teman-temannya ketawa lah, awan lihat di situ. Karena memang kalau kita sudah di situ, kita ada di dunia lain. Kita tidak ada di lingkungan ini. Karena memang yang kita lihat memang seolah-olah ada di situ. Bilang, bagus. Penasaran tuh saya, Bang. Iya. Iya, kemarin
sempat diperkenalkan di apa ya, konteks inovasi atau apa namanya? pameran, Pameran inovasi, Bang ya. Nah, responnya ketika itu pengunjung seperti apa? Ya positif karena stand kami lumayan ini karena kan yang datang kan penasaran, yang maksudnya yang berkunjung kan lah. Karena kan pakai ini, jadi orang bertanya-tanya apa itu. Iya. Jadi banyak yang mau coba. Karena memang mungkin sesuatu hal yang baru ya. Jadi banyak yang mau coba-coba ini. Jadi kami tinggal arahkan bagaimana. Karena ini kan kita tidak pegang apa-apa di situ. Kita kalau sini kan masih ada pegang mouse. Jadi kita tinggal mengarahkan kalau mau pindah tempat, ada yang di dalam, ada yang dipilih. Dan itu tidak pakai tangan memang. Pakai apa? Kita langsung di kontrolnya memang di mata, di dalam. Oh gitu? Ya. Ada titik yang kita tahan di situ. Dia pengganti pointer. Jadi pointernya ada di dalam situ. Karena kita memang tidak usah sentuh apa-apa lagi. Iya. Jadi misalnya dari kebetulan kan yang kalau di awalnya tuh misalnya kalau kayak di Bira, tadinya kan ada di dermaga. Terus mau pindah ke masjid, ada kan masjid terapung. Kita tinggal arahkan ini VR ini ke masjid terapung. Ada titik yang berkedip, itu lokasi tuh, pilih lokasi di situ. Jadi arahkan pointernya ke situ, tahan sekian detik, dia otomatis pindah. Kalau mau pindah lagi misalnya ke pinggir pantai, cari pinggir pantainya, titik yang mana yang di ini, ada pointer, ada poin di situ, tahan di situ, dia akan pindah ke situ. Atau mau kembali ke kota, cari titiknya, kembali. Nah, ada juga sih sebenarnya ada navigatornya juga selain pointer-pointer itu. Ada navigator, next, previous-nya ada. Dipilih sama juga pilihnya gitu. Tahan. Oh ya, saya baru ingat. Saya juga belajar dari Tanah Suci juga punya program seperti ini. Nah, jadi yang belum pernah ke Mekah, belum pernah mau rasakan ini seolah-olah sebelum ke sana, ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bisa ada juga sih programnya. Jadi mirip ini. Jadi banyak gunanya ini sebenarnya. Nah, cuma saya fokusnya di pariwisata karena seorang pariwisata. Nah, inovasi ini kalau saya tidak salah sempat juga dikompetisikan ya, Bang ya? Ya, ini yang kemarin pernah ikut di Kopsi. Barusan. Yang internasional itu, Bang? Ya, barusan ya. Itu sebenarnya Yuti, tapi Yuti kan di banyak negara juga ada. Yang kemarin yang dapat apresiasi dari Pak Bupati, kompetisi apa itu, Bang? Sebenarnya itu saya pamerannya itu, tapi kompetisinya lain. Saya belum ikutkan kompetisi. Cuman salah satu materi pameran saya itu. Nah, ini yang menarik pengunjung. Pak Bupati juga sudah mencoba itu? Kalau Pak Bupati sudah biasa. Pak Bupati kan biasa di luar. Ibu juga sudah dikasih lihat, saya sudah paham. Oh begitu ya? Iya. Kalau orang yang terbiasa pasti paham. Karena ini sebenarnya kalau mau dikembangkan lebih jauh, sebenarnya bisa lebih. Jadi ada sebenarnya, ini kan 3D, masih 3 dimensi. Ini kalau dikembangkan bisa 5D, 5 dimensi. Kalau mungkin Bapak pernah ada, saya lupa anunya itu. Dia ada yang 5D itu Jejak Rasul, ada dia. Jadi dia pakai pot, dia semacam pot. Kalau video game juga ada. Tapi yang saya pernah coba itu yang dia ada pot semacam, dia kursinya apa sih bahasa Indonesia itu pot kursi, dia kayak cangkang begitu, kita duduk di situ. Jadi pakai ini juga, pakai VR immersif. Dia malah lebih lengkap lagi. Jadi ada anginnya, ada apa sih istilahnya? Kalau ada juga yang malah lengkapi dengan percikan air. Ada ada aromatiknya. Jadi misalnya kita ada di kebun anggur, bau anggurnya terasa. Itu pengembangan lebih lanjut itu. Itu saya sudah pernah coba itu. Berarti bisa jadi ke depan ini akan dikembang ke arah situ, Bang ya? Ya, tergantung anggaran. Ya, tergantung anggaran begitu. Ya, karena itu teknologi itu kan mungkin butuh yang lebih besar. Karena memang teknologinya, karena dia itu sudah menyangkut robotik. Karena teknologinya lebih maju. Jadi itu connect gambar dengan potnya. Jadi itu harus connect dengan suara, dengan efek-efek yang ada yang mau dimunculkan.
Jadi begitu. Jadi memang teknologi kalau lebih advance-nya ya lumayan. Iya. Tapi kalau anggaran memungkinkan ya bisa jadi dicoba besok-besok Bang. Ya, kalau ada sponsor juga. Oh begitu kan? Ya, tidak harus anggaran ini. Saya ini apa? Itu saya kembali lagi. Keterbatasan itu yang menciptakan inovasi. Sudah diperkenalkan kemana-mana ini, siapa tahu ada sponsor misalnya yang tertarik. Boleh. Iya Bang, berbicara soal VR ini, apa sih plus minusnya terhadap dengan pariwisata kita? Bisa jadi ini kan menurunkan wisatawan yang berkunjung ke lokasi yang pada akhirnya akan menurunkan juga PAD begitu Bang. Kalau saya tidak pernah pesimis, Pak. Justru kalau ini kan berarti kan ada yang kurang. Oh, iya. Maksudnya dia sudah rasakan seolah-olah berada di situ. Bilang kayaknya kita harus ke sana langsung ini. Kita harus berpikir optimis, Pak. Iya. Justru dengan ini justru menambah, bukannya ini. Karena dipikir masa cuma di sini, kan kita sudah ayo kita ke tempat aslinya. Kalau begitu bisa tidak Bang ya? Iya. Iya, bisa jadi ada orang bilang tidak usah saya ke sana. Saya sudah lihat melalui VR itu Bang. Ya, tapi dari segi positifnya mungkin benar juga yang Abang sampaikan tadi, menimbulkan rasa penasaran yang pada akhirnya ya besok-besok meluangkan waktu untuk berkunjung langsung. Ya. Dari penasaran itu Bang ya. Iya. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa respon pemerintah sudah ada, kemudian anggaran jika memungkinkan akan dikembangkan Bang. Selain inovasi tadi yang disampaikan, ada inovasi lain yang bakal dikembangkan Bang selain VR tadi ya, yang ada kaitannya dengan pariwisata? Ada beberapa sih sebenarnya. Ada yang sudah jalan malah. Kalau ada juga mungkin pernah dengar Kareba, Karcis Elektronik Tanjung Bira. Oh sudah jalan itu? Nah, Itu sudah lama itu, 2019 pertengahan. inisiatif Abang Ubaid ya? Itu inisiatifnya Pak Muhammad Ali Saleh, sekarang Sekda. Oh Dulu beliau kan Kepala Dinas Pariwisata. Beliau punya ide, kayaknya kita bisa dapat data real time dari pintu masuk, dan itu memang perbaikan tata kelola PAD. Kami juga semuanya tidak tahu menahu masalah PAD karena kan bukan tupoksi kami. Cuman karena dipercayakan sama beliau, coba pelajari ini. Saya juga ikut sama begitu datang programmernya, coba pelajari nih, lihat bagaimana anunya. Akhirnya mau tidak mau kami belajar, dan ternyata ini menarik karena memang tujuannya kan bagus untuk transparansi, akuntabilitas. Dan kalau dulu kan misalnya kita tidak tahu kunjungan karena akan setorannya seminggu. Jadi nanti misalnya satu minggu dia 1 minggu. Misalnya kunjungan Senin sampai Minggu. Nanti Senin berikutnya baru kita punya data. Kalau sekarang tidak, dia real time. Misalnya ada orang yang masuk di pintu masuk Bira sekarang, kita bisa langsung buka. Tapi itu sudah lama. Selanjutnya yang sekarang ini ya sekarang dan ke depan begitu. Kita ada chatbot sekarang. Seperti apa itu Bang? Itu chatbot WA. Jadi WA yang menjawab otomatis untuk pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, itu inisiatif dari kalau dulu itu mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebelum saya, atasan saya dulu itu Ibu Andi Majena. Sekarang beliau di kepala bidang di Sperindak, dinas koperasi. Nah, iya Mantan Luraya juga itu kalau saya ya itu Rindu Bira namanya. Iya. Itu pengembangan terus. Kalau dulu kan masih informasi umum. Kalau sekarang kami tambahkan lagi, PAD juga sudah bisa diakses dari situ. Tapi bukan tidak detail, misalnya data realisasi bulanan, nanti kunjungan, pokoknya kita masih kembangkan terus. Luar biasa. Makanya saya bilang itu juga berangkat dari itulah. Karena biasa kan ada yang bertanya, ini di mana? Kenapa kita tidak anukan? Karena kan daripada di chat pribadi, mendingan ya maaf saya. Ya silakan. Ya, daripada chat pribadi kan mendingan ini ada yang akses langsung.
Dan itu dalam tahap pengembangan itu tadi, Bang. Ya masih berkembang terus. Kan biasa juga ada yang cari kamar apa segala macam. Nah, kami kan kebetulan punya datanya. Ya, cuma sekarang belum sempurna. Jadi nanti ke depannya kalau ada yang bisa lewat chatbot ini mau cari informasi tentang hotel yang ada di Bira misalnya, tinggal buka ini saja, tanya chatbotnya saja. Nah, mungkin saya bisa kasih lihat. Iya. Kalau ini bisa saya kasih lihat, Pak. Iya. Penasaran saya. Iya. Ini chatbotnya. Kalau ini judul inovasinya kemarin sih ruang layanan dan informasi kawasan wisata Tanjung Bira. Tapi saya kembang kita lebihan informasi pariwisata Bulukumba saja. Misalnya ini kan saya chat. Misalnya kita mau tahu media informasinya Bulukumba atau kita ping dulu untuk informasi menu awal ini. Kita tinggal ketik ping, dia langsung muncul. Iya. Nah, ini semua ini. Jadi ini yang menu pertama, ini media informasi, tarif retribusi, informasi tempat ibadah, informasi fasilitas olahraga, informasi kuliner, transportasi, pramu wisata, hotel dan penginapan, ekonomi kreatif. Ini informasi parkir, tarif, terus layanan kesehatan, klaim asuransi, virtual tour saya masukkan juga di sini linknya. Jadi virtual tour. Terus ini yang terakhir ini PAD, info PAD. Jadi karena kami juga kan kalau mau cari informasi mesti hubungi lagi teman yang di keuangan. Berapa sekarang, berapa realisasi bulan Januari? Nah, tunggu saya buka laptop. Susah. Kalau sekarang saya tinggal ini saja. Berarti semua data-data itu terintegrasi di situ, Bang ya? Ya, kami input ke sini. Jadi ini memang public, Pak. Jadi ini misalnya saya mau tahu PAD. Ya, saya tinggal tulis PAD. Iya. Ini sudah muncul. Misalnya saya mau tahu realisasi di inilah bulan Agustus misalnya. Kan ada kode di sini. Saya tinggal tekan Agustus 2005. Sekian. Langsung muncul. Iya, luar biasa. Nah. Yang punya ide itu abang ya? Kalau ide awalnya Ibu Andi Manjena. Saya di teknis, saya tim teknisnya saya. Terus ini pengembangan. Kalau ini baru ini, PAD ini baru. Kalau yang 10 menu yang awal itu waktu ini kan proyek perubahan. Waktu beliau Latpim 4. Nah, ini proyek perubahannya beliau. Saya bantu di teknisnya sambil kita diskusi. Tapi ide awalnya beliau. Tapi justru teknis itulah yang paling dominan kontribusinya, Bang. Jadi pengembangannya ini pengembangan selain masih banyak sih sebenarnya informasi-informasi ini. Jadi saya itu menangkap ini, Pak. Saya menangkap aspirasi. Jadi misalnya ada yang tanya, saya mau tanya ini siapa yang bisa saya tanya? Kenapa saya buatkan chatbot saja? Kan kalau manusia kan kita butuh istirahat. Betul. Kalau tengah malam ada yang butuh informasi ini, kayaknya segan orang hubungi. Tapi kalau ada chatbot, robot itu tidak tidur. Robot tidak butuh istirahat. Menarik. Luar biasa, Bang. Jadi banyak hal yang bisa ditanyakan di situ, Bang. Kalau PAD sendiri ini kayaknya belum sampai 2 minggu ini saya ini. Jadi baru saya buatkan ini dengan polanya apa segala macam. Kalau ini belum ada timnya, karena saya juga baru belajar. Nah, kalau ini sudah settle, nah, saya nanti bentuk tim khusus untuk ini. Sebenarnya dulu ada timnya, cuman untuk teknisnya itu masih kami. Tim yang lain itu supply data. Nah, kalau teknis yang langsung ke IT-nya itu belum. Tapi begitu kami lagi mencari. Sementara ini sebenarnya 2 minggu terakhir ini kami lagi menyaring siapa yang harus menghandle di urusan teknisnya ini. Berarti ada nomor khusus itu, Bang? Ya, nomor khusus. Nanti kami share. Nanti mungkin bisa di channel ini di kolom komentar bisa nanti saya. Jadi
pemirsa yang butuh informasi tentang pariwisata Bulukumba secara umum bisa mengakses nomor Rindu Bira, atau bisa sebut di sini. Ya bisa, silakan. Oke, ya. Nah, nomor chatbot Rindu Bira itu 0887 0575 4656. Ya, saya ulangi, Rindu Bira 0887 0575 4656. Nah, kalau sudah di-save, tinggal ketik P saja, nanti informasi atau kita ketik P, enter, atau info, enter. Nah, menu utama itu sudah muncul. Kita tinggal pilih mau tanya informasi tentang apa. Ada 1, 2, 3 sampai 10, terus tentang VR, PAD, silahkan diketik, informasinya akan muncul. Kalau masih ada yang kurang, mungkin bisa juga lewat situ, karena kalau belum ada di menu, nanti mungkin kalau ada ketik yang biasa, apa yang mau ditanyakan, nanti kita akomodir. Kalau memang masih bisa bisa diinputkan ke chatbotnya, akan kami inputkan. Iya, luar biasa. Ini transparansi, Pak. Iya. Ya, tapi ini cuma informasi umum. Kalau yang lain yang tidak umum mungkin langsung ke kantor. Oh gitu. Ya baik. Ya, kita sudah sampai di sesi akhir diskusi kita, Bang. Mungkin ada hal yang mau disampaikan yang belum sempat saya tanyakan. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa channel YouTube Bulukumba TV. Saya persilakan, Bang, sekaligus menjadi closing statement diskusi kita. Silakan. Oh ya, boleh. Menarik sih sebenarnya. Kalau saya sih prinsipnya gini. Usia itu cuma sekedar angka. Ya. Iya. Kalau ide itu bisa muncul dari siapapun. Bahkan saya lebih moderat lagi. Kalau ada anak kecil yang punya ide, saya akan belajar. Saya akan belajar dimanapun. Saya tidak mengenal usia. Kalau ilmunya saya butuhkan ilmunya, saya akan belajar. Saya akan berguru. Nah, saya juga sama jaga ini. Walaupun saya sudah 40-an, tapi semangat belajar ini masih ya tidak kalah lah sama anak muda. Apalagi kan sekarang kita media digital itu sangat mau cari apa-apa tinggal di YouTube. Banyak sekali media sebenarnya. Jadi ilmu di internet itu bertebaran. Tinggal kita mau ambil yang positif atau negatif. Kuncinya ada di jempol kita sendiri. Ya. Iya. Sudah? Ya. Itu saja. Jadi istilahnya kita sebagai jadi pembelajar seumur hidup. Ide itu muncul karena saya rajin, karena saya memang hobinya belajar. Betul. Ya guys, luar biasa diskusi saya dengan beliau, Abang Ubaid Mansur dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Beliau adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Beliau juga adalah inovator di Innovation Cafe. Kemudian beliau juga yang mengembangkan Bulukumba Tourism, dan terakhir ada yang sementara dikembangkan oleh beliau namanya Chatbox ya? Ya. Iya, itu yang sementara dikembangkan oleh beliau. Kita bisa chat informasi apa saja yang kita butuhkan yang sifatnya umum. Soal Bulukumba ada di situ, tadi sudah disebutkan nomornya. Makasih Bang kehadirannya di studio ini. Dan saya yakin apa yang kita diskusikan ini banyak memberikan inspirasi buat yang lain, pemirsa Bulukumba TV, ya Bang ya. Iya, jadi sekali lagi, dan rasanya tidak salah pembaca jejatokoh.com merekomendasikan beliau untuk tampil di kupas lebih jauh sepak terjang beliau terkait dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh beliau dan yang akan dilakukan ke depan. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bang. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.